Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Febrian dan ini rekan saya. Nama saya Rafli Pojana Paris. Saya akan memaparkan laporan keuangan Konsolidasian dari PT Saraswati Anugrah Makmur. 3. Selanjutnya ada profil perusahaan yang lebih detail dan ini data-datanya. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasian, catatan notes 2019-2018, aset lancar kas dan setara kas 58 miliar 576. Selanjutnya ada piutang usaha. Selanjutnya ada pihak ketiga, kuantitasnya 533 miliar. Selanjutnya ada pihak relasi 6,30 15 miliar 240. Selanjutnya ada piutang lain-lain ada 7, nilainya 11 miliar 313. Selanjutnya ada persediaan 8, nominalnya 433 miliar. Selanjutnya ada uang muka, kuantitasnya 8, terus biaya dibayar di muka. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka 12. Selanjutnya ada jumlah aset lancar, totalnya itu 1 miliar 53.930. Selanjutnya ada aset tidak lancar, pernyataan saham 10, aset keuangan 5, 34 miliar 900. Selanjutnya ada aset tetap bersih 11, 252, 751 miliar. Aset pajak tangguhan 12, 887 miliar. Jumlah aset tidak lancar, jumlah aset semuanya itu 1 miliar 1.347.469 miliar. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, utang bank. Selanjutnya ada utang usaha, pihak ketiga, pihak berelasi, uang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, terus pendapatan diterima di muka, uang pajak, bagian pinjaman jangka yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Terus ada uang bank, ada utang bank, ada utang pembiayaan. Selanjutnya ada jumlah liabilitas jangka pendek yaitu 688,740 miliar. Sudah ada liabilitas jangka panjang, pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ada utang bank, utang pembiayaan, liabilitas imbalan pasca kerja. Jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas yaitu 716,891 miliar. Ayo gas. 1, 2, 3. Selanjutnya ada laporan laba rugi, penjualan dan beban pokok dan beban laba bersih. Penjualan beban pokok, penjualan laba kotor. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain, pendapatan keuangan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan dan beban lain-lain. Selanjutnya ada laba sebelum pajak, nominalnya 111,37,5 miliar. Selanjutnya ada manfaat beban pajak penghasilan, pajak ini, pajak tanggungan dan laba tahun berjalan nominal 86,830. Selanjutnya ada laporan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain, pos yang tidak akan diklarifikasi ke laba rugi. Keuntungan pajak terkait laba komprehensif lain tahun berjalan. Selanjutnya ada laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non pengendali. Selanjutnya ada penghasilan komprehensif yang selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain, pos yang tidak akan diklarifikasikan ke laba rugi. Ada keuntungan kerugian aktual, pajak terkait dan laba komprehensif lain tahun berjalan. Selanjutnya ada laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non pengendali. Selanjutnya ada penghasilan komprehensif yang didistribusikan kepada
pemilik entitas induk, kepentingan pengendali. Selanjutnya ada laba per saham yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Skip. Pas. Selanjutnya ada saldo per 1 Januari 2018. Laba rugi komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya ada saldo per 31 Desember tahun 2018. Ada tambahan modal di setor, dividen, cadangan umum, dampak pelepasan atau investasi saham, laba rugi komprehensif tahun berjalan, saldo per 31 Desember tahun 2019. Baik, selanjutnya ada laporan arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kas pada operasional lain, pembayaran kas pada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan pendapatan bunga, pembayaran bunga, penerimaan lainnya, pembayaran lainnya. Selanjutnya ada kas bersih yang digunakan untuk aktivitas kas dari aktivitas investasi, perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap, penambahan investasi keuangan, pelepasan investasi saham. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi nominalnya yaitu 85,635 miliar. Baik. Saya akan melanjutkan materi yang rekan saya paparkan. Laporan utang bank dan pihak berelasi. Di sini ada kas dan setara kas. Di sini ada kas, jumlah kas, pihak ketiga, Bank Rupiah, PT Bank Mandiri, Presto, Tbk, PT Bank Jatim, PT Bank Rakyat Indonesia, Presto, Tbk, PT Bank Buktopin, Tbk, PT Bank Negeri Indonesia, Presto, Tbk, PT Bank Exim Indonesia, PT Bank Bukopin Syariah, Bank Dolar Amerika, PT Bank Mandiri, Presto, Tbk, PT Bank Exim Indonesia. Jumlah bank sini ada 52 jumlah bank 52.316.83.862. Jumlah semua 58.576.93.042 juta. Di sini ada iktisari rasio keuangan. Di sini ada kas, setara kas, terus kas and equivalent, terus aset keuangan, finansial aset, dan di sini ada total jumlah dari PT Perkebunan Nusantara Preso. Jumlahnya 34.999. Di sini ada iktisar rasio keuangan. Ada kas dan setara kas, eksposur maksimum terhadap rasio kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagai yang dijabarkan di atas. Tidak terdapat kas dan setara kas yang dijaminkan atau ditahan sehubungan dengan liabilitas dan rencana investasi perusahaan dan entitas anak. Sini ada aset keuangan. Aset keuangan 2019-2018. Klarifikasi dimiliki hingga jatuh tempo investasi MTN PT Perkebunan Nusantara. Jumlah ada 34.900 juta. Pada tanggal 16 Oktober 2019 perusahaan mendatangi surat persyaratan sehubungan dengan
pembayaran piutang PT Perkebunan Nusantara, PT PN, dan masing-masing sebesar 24.983.83.18 dan senilai 11.286.52.989 berdasarkan nilai pelunasan piutang melalui akun MTN. Dan di sini ada laporan piutang usaha. Pihak ketiga rupiah PT Perkebunan Nusantara, PT Sanabi Indah Lestari lainnya di bawah ini 10 juta. Subjumlah penyisihan piutang jumlahnya ada 503.183.98 juta. Pihak berelasi dan ada rupiah PT Saraswati Sawit Makmur ada 10.532.773763 juta. PT Anugrah Dolomit Lestari ada 1.400.000. PT Keja Lintas Buana. Pihak berelasi rupiah PT Saraswati Sawit Makmur 10,500 miliar. PT Anugrah Dolomit Lestari 1,400 miliar. PT Keja Lintas Buana 1,300 miliar. PT Saraswati Jaya Prima 25 juta. PT Saraswati Anugrah Mentari 18.374. PT Metro Argo 267 juta. Jumlah ada 15.240 miliar. Laporan piutang usaha. Belum lewat jatuh tempo dari tidak mengalami penaruhan nilai dalam 30 hari. Telah jatuh tempo tetapi tidak menghalangi penurunan nilai. Ada 0 kurang 30 hari. Dan di sini ada nominalnya 61 60 hari dan 61 90 hari, 91 360 hari. Semuanya ada 360 hari. Cadangan penyisihan piutang 11.363. Jumlah 548 miliar. Laporan piutang lain-lain 2019-2018. Pihak berelasi Andi Irawan, Muhammad Endi Premono, Saryano SP, dan di sini ada jumlahnya 11.313. Laporan predisian bahan baku dan ada bahan jadi. Bahan baku di sini ada 151 miliar, bahan jadi ada 281 miliar. Jumlah ada 433 miliar. Laporan utang bank. Di sini ada jangka pendek rupiah dan PT Bank Mandiri Presto Tbk, PT Bank Exim, dan jumlahnya 458 miliar. Jangka panjangnya dan ada PT Bank Mandiri Presto Tbk, PT Bank Exim, jumlahnya 76.188 miliar. Bagian jatuh tempo 1 tahun PT Bank Mandiri Presto Tbk, PT Bank Exim
Jumlahnya di sini ada 33,430 miliar. Pendapatan diterima di muka rupiah lainnya masing-masing di bawah ada 2 triliun dan di sini ada 53 juta dan jumlahnya ada 53 juta. Jumlah totalnya ada 94 juta. Biaya masih harus dibayar. Ada utilitas ada 539 miliar, peralatan 378 miliar, gaji 400 miliar. Dari masing-masing di bawah ada 100 miliar. Jumlah ada 1,319 triliun. Terima kasih materi dari saya. Oke, segitu aja materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keliruan dari PPT kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.